Yang penting nggak palsuan, itu intinya. Karena nyawa Mas Rey Mas yang penting nggak palsu. Tolong digaris bawain ya teman-teman ya. Iya, ini orang gila kali yang beli ya, apa gue beli nggak, ya gimana? Ya udah gue beli lah, belinya merem. Ya. Halo teman-teman semua, kembali bersama Ridwan di Channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Tamu kali ini seperti biasa spesial dari orangnya maupun kendaraannya. Kali ini gue ditemani sama Mas Andre. Mas sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat Mas ya? Ya. Dengan Honda Accord Cielo-nya. Buat Mas Andre ini special thanks juga karena setelah berlama-lama di jalan, karena tadi Mas Andre ini dari rumah jam 9 pagi teman-teman. Terus nyampe sini sekarang jam 3. Gila, luar biasa. Hari ini Jakarta lagi lucu-lucunya, bener Mas Andre ya? Wah, lucu sekali. Lucu sekali, betul. Karena gue nganterin anak gue kemarin yang harusnya gue cuman 5 menit berangkat, pulangnya mungkin sekitar 15-20 menit, 25 menit lah jadinya totalnya. Tadi pagi 2 jam. Parah. Jadi teman-teman semua ini, hari sekarang tanggal 19, luar biasa macetnya hari Selasa ya. Luar biasa lah gitu. Jadi buat teman semuanya yang lagi nonton, kita akan bahas tentang Honda Accord Cielo-nya Mas Andre yang bergaya, saya tahu dong, gayanya terinspirasi dengan mobil touring tahun 90-an. Betul Mas Andre ya? Betul. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee Indonesia. Sama yang lagi cari kaca film, bisa langsung aja pakai Atomize kaca film dan dapat diskon langsung karena bisa capture nih referral code yang ada di atas gue. Langsung aja di capture, nanti akan dapat diskon dari Atomize kaca film. Udah terbukti deh tuh, gue kemarin-kemarin touring ke Surabaya, ke Semarang, Bandung, segala macam, nggak ada panas-panasnya. Jadi kalau kalian mau nyobain, langsung aja capture, abis itu pakai referral code bisa dapat, biar dapetin diskon langsung. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas si mobil Honda Accord Cielo-nya punya Mas Andre. Mas Andre, ini mobil Honda Accord Cielo tahun berapa sama tipe apa? Ini tahun 97-an. Oke. Tipenya nih yang biasa aja kayaknya. Dia yang trimnya yang satu ya, dia trimnya ya? Dia ada berapa trim sih Mas kalau Cielo itu? Setahu gue yang masuk sini cuma ini doang. Iya kan, non facelift sama facelift. Ini kan facelift nih, 97. Yang sebelumnya kan 4, 94, betul. 95 tuh yang ya. beda lampu belakang. Lampu belakang, betul. Iya. Nah, tapi ini Matic. Oh, ini Matic Mas? Ini Matic. Tapi yang dipakai di JTCC malah yang tahun 97. 97 dia. Yang ini. Ya, tapi di sana 94-nya tuh udah lampu begini. Oh ya? Setahu gua, ya. Oh, tapi yang yang facelift dipakai nih. JTCC Kalau kan? di kalau yang di sini 97. betul, facelift Karena karena udah keluar 94 95 yang begininya. Oh, soalnya tuh nih si Cielo ini hadir karena menggantikan regulasi dari si Estilo. Genio deh kalau nggak salah. Jadi Estilo dulu, Iya, abis itu kan Genio iya, tuh, iya, dari iya. Genio dia ke Cielo karena ada regulasinya harus 4 pintu. Betul. Iya kan? Betul. Makanya nih di si Buat jadi dari Estilo dulu dia juara tuh di Estilo, pindah ke Genio, nggak juara, habis itu pindah ke sini, baru juara lagi di sini, ya kan? Karena mungkin platformnya semua segala macam. Sama yang paling menarik saat si JTCC pakai mobil ini adalah mesinnya H22 dibalik di distro karena pengaruh dari regulasi harus 2000 cc. Betul. Ya kan? Karena H22 itu 2200. H22-nya dibalik jadi kayak K, headernya di belakang, habis itu di distro. Kayaknya cikal bakal mesin K ya. Iya. Header belakang Mungkin. Honda, ya nggak sih? Karena itu dibalik kan saat Iya. itu. Nah, Mas Andre sendiri punya si Cielo ini dari tahun berapa? Belinya sih tahun 2018 apa 2019 awal. Ini 2019 awal. Tapi kan sebelumnya Mas Andre udah main mobil udah lama nih. Udah dari lumayan dari SMA lah. Ya. Tahun? Lulus SMA tuh 95. 95. Oke. Ketahuan dong umur. Iya makanya. Mas Andre, mau nanya Ketahuan dong, umurnya. dari tahun 95 sampai sekarang tahun 2025 yang dimana itu udah 35 tahun. 30 tahun. 30 tahun ya Mas. 30 tahun main mobil. Apa sih Mas yang menginfluence Mas untuk main mobil? Yang pertama kali menginfluence gitu. Jadi Mas jadi suka main mobil.
Sama kenapa Mas tetap stay masih main mobil sampai 2025 ini? Basically gue emang suka mobil. Oke. Dan gue suka balap tapi touring. Oke. Gue suka rally, suka yang lain-lain. Tapi gue paling suka ya touring lah, mobil touring. Zaman dulu kan keren-keren tuh, lihat BTCC, JTCC gitu. Betul. Tapi waktu zaman gue SMA yang gue punya tuh dulu malah Amenity pertama kali. Oke. Dulu gue pernah lihat mobil ini, mau beli waktu tahun 90-an itu, ya kan. Cuman kan mobil ini pada saat itu kan mahal, mobil bapak-bapak. Betul. Ya kan, gimana belinya ya kan? Mobil bapak-bapak, betul. Karena bukan Civic, ini Accord ya kan. Kalau Civic ya, itu harusnya bisa lebih reliable, lebih murah lah dibanding Accordnya. Kan Accordnya itu adalah ya versi paling tingginya Honda nih, gitu. Jadi ya, gue dapetnya Amenity itu bukan beli, dapat longsoran dari nyokap. Oke. Jadi yang ada aja gue dandanin. Tapi dulu yang pertama Mas menginfluence Mas untuk ngedanin, kan ada orang yang sekarang cuma pakai mobil aja nih Mas. Oke, gue suka mobil hanya untuk kendaraan aja. Tapi kalau Mas, kita beda nih Mas. Yang menginfluence Mas untuk jadi suka mobil, jadi suka ngedandanin itu dari apa? Dari pergaulan, Man. Oke, dari teman-teman berarti. Dari teman-teman. Dari keluarga Mas, misalnya kayak bokap Mas atau? Oh, nggak ada, bokap gue apalagi, nggak ngerti dia gini-ginian. Mobil keluar dari pabrik pakai apa adanya ya dia gitu. Isi bensin ganti oli. Ganti oli, udah. Oh, berarti bokap enggak ya Mas ya? Enggak. Malah jadi dari pergaulan ya Mas ya? Dari pergaulan, dari Eca. Oh, dari Mas Eca. Mas kenal Mas Eca dari lama Mas ya? Dari ya itu lebih dari 30 tahun lah pasti ya. Kelas 1 SMA. Ah, Mas Eca? Mungkin ya kelas 1 SMA ya. Cuman beda SMA lah. Oke, tapi mainnya bareng. Tapi mainnya bareng. Dia kan di Percik, saya gua di SMA 3. Oh, oke. Wajar lah ya, SMA 3 lah ya. Oh, iya. Nah, Mas Eca-nya sampai sekarang juga masih main nih. Masih, makanya bebarengan kita nih sama dia nih. Tapi Mas, gua aja nih Mas nih, di umur gua yang sekarang nih Mas nih, banyak yang nanya kayak, ngapain sih masih main mobil kayak gini aja, lu nggak bosan apa, nggak capek apa? Mas, ada nggak sih Mas yang nanya kayak gitu? Banyak kan Mas ya? Banyak. Karena mungkin yang nanya kayak dibilang gitu gila ada. Ya. Iya kan? Kurang kerjaan lah, ngabisin duit, iya kan? Iya kan Mas, pasti banyak yang kayak gitu kan? Iya. Sebenarnya itu bentuk dari ya hobi aja Mas ya. Ya namanya kita hobi kan, seneng-senengan. Betul. Tapi kalau ngomongin lu nyusahin diri sendiri, itu yang dicari Mas ya? Susahnya, serunya. Kalau buat orang susah, buat kita serunya. Kusutnya. Kusutnya. Kusut. Seperti perjalanan Mas tadi ke sini Mas ya? Kusut. Seperti perjalanan Mas tadi ke sini. Wah, itu kusut banget, Masuknya perjuangan. Kesininya dari jam 9 pagi. Jadi FYI ya teman-teman ya, ini Mas Andre ini udah jalan dari jam 9 pagi. Ngambil mobil ke Cinangka tadi Mas ya? Cinangka, iya. Dari Bintaro ngambil mobil ke Cinangka menuju ke sini di Fatmawati itu dari jam 9, baru nyampe sini jam 3. Ini Jakarta hari ini sangat lagi lucu-lucunya lah. Lagi lucu-lucunya nih, hari ini tanggal 19 ini lagi lucu-lucunya lagi Jakarta. Hujan pagi hari, nggak berhenti-berhenti, anak masuk sekolah, abis libur panjang, orang masuk sekolah, perfect, bencana jadinya. Terbang nyampe Jepang. Benar, kalau udah terbang udah nyampe Jepang. Udah beda negara nih. Udah beda hawa ya. Jadi masih banyak ya Mas yang kayak gitu ya Mas ya? Tapi yang kalau seumuran gue sama Eca mah mungkin masih banyak juga ya. Iya. Tapi yang Mas cari serunya Mas ya? Kepuasan aja sih, tapi gak puas-puas ya. Bingung juga ya. Iya. Benar. Iya, udah begini ada lagi. Ya itu. Udah begini ada lagi. Pergaulan gitu. Mas. Pergaulan. Iya. Ini kurang nih. Gini, tapi kadang-kadang gini Man, kalau di rumah mobil diparkir nih kayak gini, gue duduk, pulang kerja gitu kan ngeliatin. Tahu gimana mata aja lihat nih, wah ini kayaknya ada bocel dikit nih, ini kayaknya catnya kurang nih, balik lagi ke tukang cat. Padahal sih kalau orang nggak ini dia nggak masalah sih, cuma buat kita kan kelihatan. Jadi kita tuh kalau misalnya ngeliat kecil ganggu banget, padahal orang lihat enggak, mobil lu biasa-biasa aja. Kalau kita tuh tahu gitu titiknya ini yang ini jelek. Kadang-kadang lagi gini, mobil bersih nih, gua nggak ngapa-ngapain, gua cuci sendiri. Ya, itu bentuk. Padahal mobilnya nggak kenapa-napa. Bentuk kecintaan lo sama otomotif sama mobil sih Mas jadinya Mas. Iya. Kebiasaan aja dulu sama Eca juga gitu deh. Iya. Dulu waktu ada cerita nih, zaman itu kan gue masih pakai Amenity terus gue ganti Starlet tuh. Bareng Bowo.
Oh iya, iya benar. Senior Itu. saya semua ini. Itu kalau kita habis nyuci mobil, hujan, neduh bareng motor. Gila nggak? Bareng sama temen gue, temen Iya. gue juga ada tuh. Tapi kalau Neduh temen bareng gue motor. ngelapin. Oh ini gue nggak ngelapin, Nah, iya, gue kalau temen neduh gua lebih dulu. gila, iya benar. Neduh, jadi motor-motor mobilnya ikut neduh. Iya benar. Ada motor nanya, Pak kenapa nggak jalan? Hujan, basah. Lah kan Bapak naik mobil, ya kan basah ya. Kan mobilnya bukan sayanya. Iya benar. Iya, jadi nunggu. Iya. Udah agak-agak kering ini ya kan, udah. Lalu zaman dulu kan ada tempat cuci utama tuh di radio dalam. Ya kita zaman-zaman itu kalau nyuci di situ deh. Ya kan. Ya itu sampai yang punya sih kenal tuh. Jadi kalau habis nyuci hujan mobil nginep sampai 3 hari kan. Waduh, 3 hari. 3 Hujannya kan cuma hari, sehari, ya Pak. kan? 2 harinya lagi Pulang. kenapa nggak diambil, Pak ya? Hujan kan cuma sehari, Pak. Iya. Kalau hujan 3 hari udah mulai banjir, Pak. Iya, jadi ya gitulah. Iya, ya kan? iya, benar. Ya. Saking sayangnya tuh Mas ya. Tapi setelah nikah sih ya mobil ini yang gua urusin. Kalau mobil yang hari-hari ya mau dia hujan, kena geledek ya ada lah yang gua pakai. Akhirnya dikomplain Mas sama keluarga, ngapain berhenti hujan? Nggak ada urusan. Bini gua nggak mau naik mobil ini. Nggak mau, Mas? Nggak mau, males dia. Kebanyakan aturan nih kan. Kebanyakan aturan. Nggak boleh bawa makanan. Oh iya ya benar. kan? Cap-cap tangan tuh di kaca tuh. Iya, Aduh, ya kan? lapin dulu ya. Aduh, males dia. Tapi itu, ya gitu Mas. Tapi kalau yang main mobilnya udah lama gitu Mas ya, yang gitu-gitunya masih diperhatiin tuh Mas. Iya pasti. Gue kayak kemarin Mas ngeliat Mas Bowo duduk sini, Dia masih nyuci sendiri loh sampai sekarang. lapin. Gue pikir udah bersih nih. Lapin lagi. Apaan sih Mas yang lu lapin? Cap jari. Gue nggak ngeliat cap jarinya. Iya. Lapin itu intip lagi, lapin lagi. Kayak Tapi dia masih nyuci sendiri loh. Iya. Kalau gue udah nggak sanggup tuh kalau sampai ke kolong-kolong. Ya kan? Soalnya perutnya udah gede. Iya. Gila nunggu ke bawah-bawah, gue bawa ke bengkel aja deh, Bo. Iya, benar. Lu nyuci sendiri aja lagi. Wah, udah lewat tuh zamannya mau gila gue nggak kuat. Dia bisa seharian nyuci. Iya benar. Iya. Iya. Dengar dong nih orang ini. Iya benar. Tapi yang kayak gitu-gitu malah seru ya kan, karena gue kan juga, ya kita namanya juga junior ya, mesti ngobrol sama senior sama senior. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh, oh iya sama ya, gitu sama ya. Tapi dia lebih di atasnya aja. Terkadang tuh gue yang kayak, iya kenapa gue yang masih males sih coba sendiri, padahal yang kayak gedenya masih mau gitu. Sebenarnya itunya sih Mas yang jadinya encourage-nya tuh dari itu. Jadi gue gara-gara ngeliat senior-seniornya, pada masih main. Jadi kalau gue ditanya, lu kagak bosan apa? Gue sering banget Mas ditanya gitu. Lu nggak bosan apa? Lu nggak mau apa? Pakai mobil standar aja gitu? Nggak capek lo gitu? Tapi gue bilang, gue banyak temen Mas gara-gara ini. Iya emang gue bener. bisa kenal banyak orang gara-gara ini. Jadi kalau gue nggak main gitu, ya akhirnya ya udah teman-teman gue itu aja gitu loh. Gue bisa kenal sama orang yang lebih dewasa, sama segala macam. Gue bisa belajar. Bukan cuma mobil doang gitu loh Mas. Jadi ya semuanya jadinya gitu. Karena pembahasannya pertamanya dari ini gitu. Betul. Nah, itu Malah sih bisa jadi gua bisnis plusnya. juga. Betul. Yang sekarang kan yang paling penting link Mas. Iya, betul. Ya nggak sih Mas? Nggak ada yang lebih penting dari link. Betul. Menurut gue nomor satu sekarang itu adalah link. Nah, Iya. karena kita ada main mobil yang linknya luas, ya itu jadi privilege kita juga. Ya nggak sih Mas? Betul. Ada teman baru. Betul. Nah sekarang kita balik lagi ngomongin si Cielo Mas. Setelah 7 tahun. 7 tahun benar Mas? Udah punya ya? 7 tahun. 7 tahunan ya? Kurang lebih lah. 7 sampai 8 tahun berarti ya? Nah kondisinya kayak gimana Mas pertama? Ini. Wah, dulu waktu beli sih, emang gue nyari mobil ini sih. Oke. Gara-gara Eca tuh. Oke, Mas Eca kan beli tuh. Iya, dia duluan. Iya. Terus gue mau nyari mobil ini, tapi pikiran gue kan mobil mau gue rapiin juga kan. Gue nyari yang penting interiornya tuh nggak amburadul deh. Yang penting kan interior dulu nih Wan, ya kan? Karena mesin kan anyway mau gua benerin juga, mau mobil tahun segitu mau cari kilometer rendah berapa ya kan? Ya benar, setuju ya Mas yang tadi Mas ya, tetap aja kalau misalnya mobilnya udah umur segitu, namanya juga mobil second nggak beli mobil baru Mas ya? Betul, tetap lagian harus mau ada budget baru juga. Ya lagian kan mau didandanin juga, yang penting bodinya lempeng, ya kan udah. Akhirnya gua dapet lah nih mobil nih, gua beli. Kondisi standar? Kondisinya dia pakai pelek racing nih waktu itu. Oke. Cuman lain-lainnya standar, pakai pelek 17 lah. Tapi pelek apa gue nggak tahu deh waktu itu. Jadi orangnya buka 40 jutaan tuh. Gue bilang, lu ambil, gue nggak beli peleknya deh. Iya. Lu ambil peleknya deh. Gue tawar Jigo.
Jauh juga turunnya. Tapi Pak saya beli kemarin 3.000 Pak. Peleknya lo ambil deh, gue gitu ya kan. Kaget orangnya kan. Wah terus ya pokoknya nggak tahu gimana kita akhirnya deal di 30-an dah. Ya kan. Nggak pakai pelek. Jack stand. Bawa pelek sendiri. Gue bawa pelek kaleng nih, gue pinjem ini. Eca lagi. Kalau punya pelek kaleng Eca gue pinjem dulu, mobil gue glinding gue bilang gitu. Pelek kaleng 414 lagi. Ini kan bukan 400, 414. Enggak, waktu gue beli nih, dia udah di baut 5 sama dia nih. Oh, udah Ntar baut gue ceritain 5. nih, udah baut 5 tuh, ya kan. Jadi dipinjemin Eca, tahu mugennya siapa dipinjemin yang kayak jari-jari gitu, mugen apa ya namanya? Oh, yang 17, yang kayak Spider Mas. Iya. Ini nama dia itu, iya lupa gue juga. Dipinjemin sama dia. Langsung dipinjemin mugen lagi ya, nyetel juga ya. Maksudnya nggak mau pinjemin saya kayak gitu Mas Eca. Nggak pinjemin kalau mintanya kaleng dikasih mugen kan boleh juga. Minjem kaleng kasih mugen enak. Iya dipinjemin sama dia ya kan. Udah terus habis itu ya udah ngejogrok dulu tuh mobil. Ngejogrok. Tapi dari awal nih Mas ya, dari awal memang karena Mas tadi cerita masuk ke mobil touring atau setelan mobil touring gitu memang sudah ada bayangan untuk jadi mobil ini seperti gaya touringnya? Udah ada. Tapi kenapa Matic Mas dibeli? Udah ada. Ya karena gue mikirnya waktu itu buat gue pakai juga kan. Jadi style aja. Oke. Gue buat pakai aja kan. Benar, gue emang nggak ada buat apa kencengnya segala macam nggak ada ya. Gue ini yang penting Mas ngeliat stylenya, looks-nya gitu ya Mas. Tapi bener sih Jakarta manual sama Matic sih kalau gue suruh milih sih Matic sih Mas. Iya sih. Iya kan. Dengan perjalanan Mas tadi yang dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu kalau pakai manual sih. Kayaknya gue nggak jadi deh, besok aja gitu. Iya benar. Iya kan? Nah bayangin kalau mesinnya swap engine apa segala macam pakai mesin apa kan geter semua tuh mobil. Sama deg-degan Mas, lihat temperatur, mau lihat temperatur. Dak-dik-duk-der ya kan. Nah udah deh tuh ngejogrok dulu nih mobil. Oke. Mungkin setahunan deh waktu itu karena gue nyari karetnya tuh. Oke. Karet full. Ini semuanya ganti baru. Oke. Nyari di sini apa di luar Mas? Wah banyak. Macam-macam. Di sini ada, di luar ada gitu. Dari luar, ada dari luar negeri lah, dari luar Jawa, dari Cipete Kolong, macam-macam. Jagoan saya. Makanya gue nyari ketemu itulah, kenal sama dia tuh. Nah ini dia ada juga tuh barang-barang ini nih. Nah akhirnya ya udah. Lama tuh nyari karetnya pokoknya ada 2 tahun man. Ngumpulin karetnya. Tuh jadi gitu teman-teman kalau ngumpulin karetnya. Mas karena pikiran gua kalau gua chat terus karetnya nggak perfect gitu ya. Tuh. Nggak ngapain? Pola pikirnya beda teman-teman. Jadi ini adalah pola pikir yang benar menurut gua karena gua juga belajar dari yang dulu mungkin kalau gua karet udah dilakbarin aja lah pakai instansi kertas. Akhirnya nggak jadi bagus terus, tetap aja ada miss-nya tuh di situ. Pasti. Gitu loh. Kalau kita ganti karet semua, itu udah dicopotin semua sampai pelipit, angkat karetnya udah kecet, semua segala macam. Tapi ya emang ngumpulinnya butuh effort. Lebih susah ngumpulin mobil ini teman-teman dibanding Estilo. Iris kuping gua kalau cobain bangun gini aneh cobain. Nah cari karetnya. Terakhir Mas Vino Platinum itu beli karet belakang harus 5 set. Jadi orangnya nggak mau jual keteng, nggak mau jual satuan, harus 5 set, sebiji 5 juta, karet kaca belakang doang. Jadi kalau teman-teman mau beli Cielo, coba dicek dulu karet kaca belakangnya bagus apa enggak. Iya. Dibanding belanja nanti jadinya ya kan. Benar. Sekarang yang depan lebih gila lagi tuh kemarin gue dapat. Karet kaca depan Mas? Karet kaca depan tuh sekeliling apalagi yang atas tuh. Kita ganti edit kemarin. Ganti? Enggak. Lu coba deh lu cari tuh. Waduh. Itu gila tuh. Pokoknya yang atas itu tuh 4 jutaan apa 5 jutaan. Atasnya kan ada ini one piece. Ini kan enggak, ini beda-beda. Oh atas kanan kiri. Iya. Oke. Atasnya doang 4 juta. 4 juta. Mantep. Sealer bermain tuh ya berarti ya kalau hitam. Orang gue bilang sama Eca, nih orang gila kali yang beli ya. Apa gue beli nggak? Ya gimana? Ya udah gue beli lah, belinya merem. tapi kalau gini lebih pusing, ada duit nggak ada barang Mas. Nah. Kalau ada barang ada bisa nabung. Betul. Deh. Jadi itu pembenaran aja sebenarnya. Pembenaran. Gila ya, karet kaca atas doang 4 juta. Ya, karet-karet penting. Kalau yang pinggir-pinggir ini lumayan, nggak inilah. Masih masuk akal ya. Ada yang 800, gopek, ya kan? Iya.
Dan ingat, 1,5. kalau ngomongin masalah 2 pintu sama 4 pintu, karetnya banyakan 4 pintu teman-teman. Jadi effortnya, jadi kadang-kadang gini, lu enak 4 pintu, bukan enak 4 pintu karetnya murah, enggak dong. Karet 2 pintu sama karet 4 pintu lebih mahal karet 4 pintu. Kenapa? Tapi gue baru pintunya lebih banyak. Tapi gue baru dengar tuh kalau yang belakang 8 juta tuh. 5 juta mas? 5 juta. Wah, 5 juta. itu selamat juga gue. Waktu ini gue dapet nih Cipete Kolong nih, Berapa? 800.000. Vino coba tolong, Vino bener nggak sih 5 juta nih? Saya jadi curiga ini. Ini dia mungkin membuat-buat. Ya tapi kalau gue dapat depannya yang mahal. Iya. Vino dapat belakangnya kayaknya. Benar. Aduh, 800.000 ke 5 juta sih. 800.000. Tapi kan ini aslinya. Cuannya banyak juga tuh yang punya karet 5 biji, pantas borongan. Tapi kalau yang depan ini orisinilnya mungkin gope kali nggak nyampe. Yang mana mas? Yang gue beli 4 juta. Oh tadinya. Kalau barangnya kanan kirinya mas? Oh kanan kirinya 1,5. Per piece? Enggak, sebelah kanan sini kiri? 1,5, yang sana kalau nggak salah lebih mahal ya Pak. Gue dapetnya di Asko tuh kalau nggak salah. Asko? Lah malah jadi kayak hampir mau ceban dong kaca depan. Kalau 4 juta, sorry. Ini 4 juta mas, ini 1,5. Itu 2 juta taruhlah ya. Belum bawah tuh. Yang pangkalan sate? Itu lagi. Ya mau ceban loh. Pokoknya karetnya aja nih hampir 15 sampai 20 kali gua nggak hitung. Iya lebih mas. Cuman kan belinya nggak langsung kan. Iya. Tunggu kalau ada waktu. Oh iya kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Iya. Tapi kadang-kadang bersyukur juga karena kan mesen nih. Iya. Ya, kalau mesen kan ada spare waktu ya mas ya, jadi napasnya. Itu kan jadi berkali-kali ya kan. Iya, bukan berapa kali, berkali-kali jadi bayarnya ya kan. Bukan bayar berapa kali, bayarnya berkali-kali. Ada store lagi, store lagi. Kan lama, nunggunya bisa 4 bulan, ya kan? Jadi kalau 4 juta cetiau, kan kelar. Termin berkala. Termin. Gitu. Jadi ada plus minusnya juga. Kalau ban ready stock nggak jadi nih mobil mas. Tapi mas gini mas, gimana? Lu ada kepikiran nggak sih mas? Lu kan beli at least taruhlah 30-an. Terus lo udah beli karet dengan seharga, udah mau harga mobilnya lagi nih, 20 gitu ya. Lebih dari setengah, hampir mau 3/4. Lu kepikiran kayak, ini terusin nggak ya gitu? Wah, ya sempat kepikiran gitu. Karena belum yang lain dong, karena baru karet doang nih. Oh, kalau kepikiran gitunya nanti udah pernah tengah, sempat pikiran gue bilang, gue jual aja nih mobil nih. Setelah karet apa lagi mas habis itu? Kan mas nyabung nih karet. Setahun atau 2 tahun tuh dia mobil. Terus udah dapat semua karetnya, yang pertama mas lakuin apa? Pas karetnya udah ketemu nih, ngecat. Langsung kirim bengkel body? Enggak. Gue nanya nih ke bengkel-bengkel kan, wah gila ngecatnya mahal banget Wan. Ada yang nawarin 80 juta, 60 juta, ya kan? Anjing, gimana cara ngecatnya nih ya kan? Nah, gue kebenaran ada kenalan tukang cat. Dari zaman dulu nih tukang cat, ya kan? Dulu kan ada bengkel Hero namanya ini tukangnya. Oke, iya itu bengkel top dalam juga tuh mas tuh. Iya. Nah tukangnya kenal sama gua sama sekarang sampai sekarang tuh. Oke. Danden namanya ya kan. Karena anak-anak juga banyak tahu sih ya kan. Akhirnya gua cat di rumah, lu percaya nggak? Di rumah mas? Di rumah. Di garasi rumah gue. Full trondol? Trondol dicopotin satu-satu, digantung, gue plastikin satu garasi, sama dia dicetin. Nah Jatuh. ini yang benar nih teman-teman diplastikin. Kalau teman gue pernah ngecat di rumah juga nggak diplastikin mas. Diusir tetangga dong. Jadi begini banget ya. Diusir tetangga gue kalau masih gila. Ngeran PA. Udah dicatin sama dia tuh. Lama makanya. Jadi orang rumah ada komplain nggak mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini masakan nggak jadi agak silver gini ya katanya? Oh nggak diplastikin soalnya? Diplastikin, kalau nggak pakai diplastikin plastik sih masuk ke dalam tuh. Iya, jadi kalau yang kayak ini jadi satu tuh ngecatnya tuh pada hari itu, jadi biar nggak belang. Tapi interior semua trondol semua mas keluar? Trondol, copot. Iya. Yang ini enggak, yang apa? Spakbor belakang sono. Iya. Ini spakbor depan copot, kapasin copot, bumper copot semua. Mobilnya juga di jack stand. Oke. Sampai ngolong, cuman ya gitu, hampir 2 bulan, 3 bulan tuh dia. Ya wajar sih mas, tapi kalau kita di bengkel juga sekitar ya mungkin 2 bulanan ya. Nggak beda cuman jauh. Enaknya kalau gitu kan, guanya bisa bawel. Benar. Pulang lihat, nih kurang nih, besok dibenerin. Nah, tapi dia setiap hari mas datang? Enggak? Enggak setiap hari datang? Setiap hari. Oh setiap hari? Setiap hari, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Tapi nyicil apa dulu supaya nggak belang gitu mas ya? Kebenaran dia kerja sama gua juga. Oke.
ya ntar kalau dia ada urusan kantor ya dia nggak kerjain. Nah tapi finishingnya gue bawa ke Rinto. Oh, makanya Mas habis dari sana. Iya, finishingnya. Nah, ini ngecat 3 bulan tuh tahun berapa, Mas? Oh, 2020 berarti? Berapa tuh ya? Pas Covid? Enggak, setelah Covid. Jadi gini, begitu karet-karetnya dapat, gue nggak langsung pasang nih. Oke. Iya kan? Gue benerin dulu interior, beli bahannya. Oh. Bahan jok tuh beli. Interior kenapa Mas tadinya? Hah? Interior tadinya kenapa? Lo Gue kulitan? samain. Ini kan bahannya Recaro tuh. Oh, oke. Door trimnya. Oke, iya. Dirapiin semua tuh, sama depan belakang. Terus Eca bilang, ada yang jual tuh ini apa namanya relnya Recaro. Bukan rel, apa namanya? Bracketnya buat mobil ini. Oke. Nah, ya itu. Recaro-nya belum ada nih. Recaro-nya belum ada. Gue beli dulu ininya. Oke, iya benar. Karena susah juga tuh. Ininya bracketnya emang buat CD5 apa CD4 nih ya. Pokoknya CD5, gitu iya deh. CD5 ya. Jadi plug and play dia ke sini. Terus baru gue order nyari alapan gue. Kenapa Gitu. alapan, Mas? Dulu mau punya nggak mampu. Iya lagi, itu dulu juga kan mau ke sekarang harganya. Ini tadi gue cobain duduk, gue baru sekali duduk di alapan nih, enak juga ternyata ya. Sama ini tuh belakangnya hardcase sama mobil tahun 90-an emang. Yoi. Karena gue mau Recaro-nya tuh sesuai sama tahunnya dia. Sip, pilihannya tepat emang. Gue nyari alapan. Dulu terinspirasi ada dulu mobil ini adanya Nalang, inget nggak? Iya. Udah lah baru kali ya. Si Simpson. Iya. Itu kan pakai Mercy D2 private tuh dulu. Wah, ceper banget jok alapan. Wah, gua kepikiran tuh anjing. Joknya gila ya kan. Nanya-nanya zaman itu sih gelap dah ya kan. Iya. Nggak bakal kebeli ya kan. Sekarang berapa ya, Mas ya? Ini gue beli waktu itu lihat di internet. Terus ini ikut lelangan. Oke. Lelangan di Jepang waktu itu. Kebeli tuh, gue kirim ke rumah temen gue di situ. Di Jepang? Di Jepang, Oke. dapat, ya kan. Nah, akhirnya dikirim ke sini. Dapat lah jok ini, yang pinggirnya kulit, tapi ini kan dapatnya gue yang pinggirnya kulit. Iya. Kalau yang kain-kain itu mah banyak, ya kan. Ya udah, dapat ini kan. Terus nyari tip. Gue mau tipnya yang sesuai tahunnya dia, tapi yang top of the line-nya. Nyari lah gitu ya kan. Ini pakai apa Mas tipnya? Alpine. Dapat ya? Alpine seri? Alpine 9, lupa gue nih mesti lihat Seri lagi. 9? Seri 9 berapa, sama equalizernya. Iya, itu equalizernya dari Alpine. Dari Alpine-nya juga, Mas? Alpine, ya. Oke. Nah, tapi equalizernya gue dapetnya dari Sugihandi. Oh, Nggak sengaja kan tuh sebenarnya iya, tawarin. Nyebut harganya gila deh pokoknya deh. Bang, wah, gue bilang. Kan kadang-kadang gue suka nanya sama Eca kan. Cak, kalau ini segini Sugihandi jual gimana, Cak? Mahal gila. Ya nggak ada lagi, ya udah. Merem lagi bayarnya. Mahal gila, nggak ada lagi. habis ada belakang yang mahal, yang nggak ada lagi. Jadi mau lo bayar dah gitu. Habis itu ya kan. Merem lagi bayarnya, nggak ngeliat. Mahal banget, Mas. Lumayan untuk Equalizernya doang berapa, Mas? dulu beli 11 ya. 11 juta. Semuanya rata lagi, anjing. Gitu. Karena equalizernya doang. Iya, Gila. habis tadinya mau pakai Cobra. Cobra, Blopung. Tapi kan nyambung. ya Udah ini kan banyak. iya. Asik. Udah gitu Udah lah. banyak. Iya. Bukan ke dia deh. Iya bener. Tapi Mas, mau tanya Mas, ini kan si Alpine kan udah seri 9 nih. Yang dimana seri yang tinggi untuk di Alpine sendiri. Saat pakai equalizer itu, bedanya jauh nggak Mas? Ya beda. Tapi suaranya tuh suara zaman dulu. Maksudnya ya kalau sekarang kan udah pakai apa sih namanya tuh? Yang pakai komputer gitu, prosesor gitu kan udah bagus. Kalau ini ya bagus-bagusnya sound quality zaman-zaman dulu lah gitu. Iya. Tapi ya jadi period korek aja kan Mas. Iya, benar. Nah, kalau speaker Bose semua. Bose semua. Oke. Iya, gitu. Emang lo nyari Nyari mobil yang nyaman tahunnya. luar dalam gitu, tapi top of the line saat di tahun itu ya Mas ya? Iya, di tahunnya gitu. Karena ada teman gua dia bilang, lo kenapa nggak beli aja nih ganti yang single din gini-gini kalau harga segitu. Wah, Yang double din? yang double din, Nah, yang model-model sekarang yang ada ini. Android, Gua bilang buat apaan yang kayak begitu mah? Di mobil gua yang atu ada itu.
Gue nyari yang ini, yang jarang orang pakai ya gak? Iya. Ada. Iya. Setelah dari interior mas? Oh belum. Gue nyari lagi tuh knalpot. Oke. Oh jadi mobil belum diapa-apain nih? Belum, gue kumpulin dulu nih apa tuh. Gue dapat knalpotnya ya, plug and play juga buat mobil ini Sebring. Sebring. Ada buat ini? Ada buat ini. Oke. Gue dapat di Jawa tuh. Dari mana mas? Maksudnya sorry, dari tengah kah? Apa hanya dari tengah? Oh, dari tengah, oke. Nah kalau dari depan ke belakangnya Mugen. Headernya Mugen, oke. Jasma. Iya, karena iya Jasma kan kayak SNI-nya Jepang. Makanya tadi gue lihat headernya warnanya beda. Jadi memang bahannya mungkin beda ya. Warnanya tuh gold. Kalau udah dipoles. Iya, emang iya gitu kan? warnanya. Iya kan, warnanya kayak gitu. Jadi emang kalau header Spoon, header Mugen tuh warnanya kayak gitu. Iya, warnanya kayak gitu tuh dia tuh. Jadi bukan yang kayak silver polish gitu enggak. Jadi kalau saat dia gosong kayak gitu. Ya kayak gold gitu, tapi nggak butek juga. Ya gitu aja gitu udah aja. warnanya, iya. Gitu aja. Udah Mugen ini susah juga dong mas nyari mas untuk mesin ini. Kan mesin berarti masih F ya? F22. Ya kan masih F22 kan? Iya. Wah itu nyarinya juga keriting. Iya, mungkin lebih banyakan untuk yang H22. Saya minta tolong itu si Doni, ini dia, lu cariin dong gitu. Dapet, bawa dari ini Thailand. Oh dari Thailand? Ketemu ya di sana. Itu juga udah the one and only. Lumayan beli juga enggak, harganya. Beli enggak ada, tinggal atuh katanya dia bilang. Kalau udah mulai beli enggak merem lagi deh. Iya, tapi akhirnya kebeli item sih jadinya. Iya. Kabel busi lah gue beliin tuh. Jadi ya terus kan gue refresh juga kan mesinnya nih. Jadi pas lagi mas mobil masih jogrok itu mas kumpulin tuh barang-barangnya? Kumpulin, terus nih mobil gue bawa ke Yonas. Oke. Ketemu mobilnya Bowo tuh yang merah. Berduaan deh dia di situ tuh. Sama nih. Bos sama nih anak lama dua-duanya nih. Itu lama tuh di Yonas. Di mesin. Karena ada beberapa spare part dia emang yang udah nggak ada, maksudnya ya mesti nyari aftermarketnya. Gitu ya udah. Ada kali 5 bulan di situ. Semuanya baru mas dalamnya? Semuanya baru. Semuanya. Matic-nya di refresh semua udah. Refresh juga? Udah. Okay. Makanya waktu itu gue beli kan, kalau gue beli mobilnya kilometer rendah apa gimana terus keadaan bagus kan mahal. Iya. Bisa ada yang cepet loh. Iya. Kalau yang lebih mahal tuh. Udah gitu kan ya mobil tahun segitu belum di refresh tetap aja. Bakal gue berantakin juga. Iya benar. Yang penting pondasinya. Gue setuju sih sama Mas Andre ngomongin masalah body sama interior, karena kalau mesin refresh. Kalau body sebenarnya bisa refresh. Kalau bekas tabrakan udah males. Ya dong mas. Jadi yang penting mobilnya lempeng, nggak bekas tabrakan, nggak bekas banjir, semua segala macam. Jadi nge-refreshnya enak. Pondasi basicnya enak nih. Sama interior nggak keriting. Betul, karena interior susah balikinnya. Ini kan press-pressan dia. Iya benar. Kalau keriting ya udah gitu terus. Ya abal. Iya benar. Jadi abal. Nyari copotan deh tuh. Iya, nyari copotan juga. Ya Cielo di tahun ini mungkin copotannya nggak ada yang prima-prima banget ya mas ya? Nggak ada. Ini ya, kan mas? Di mesin tuh kan ada kayak baut-baut, terus bracket-bracket gitu. Kan pada hilang-hilangan nih. Gua cari-cariin tuh, gue beliin. Jadi gua kekampakan. Nyari bracket, pegangan selang, pegangan aki. Ya gue bikin seperti inilah, maksudnya ya bawaan mesin ini. Iya gitu. Kayak orisinilnya gitu mas ya? Iya. Yang bisa gue cat. Kalau misalnya ini ya gue versing lagi gitu. Iya. Jadi ya lengkap mesinnya. Pegangan busi gitu. Iya, kan ada yang plastiknya tuh. Iya. Terus throttle yang buat ke intake udara tuh kan ada plastiknya, biasanya samping aki dia ada corongnya tuh. Iya. Itu udah ada. Gue lengkapin deh pokoknya yang kayak ini. Serunya. Hampir 99% ada. Mungkin 1% nggak kelihatan kali itu. Pasti ada tuh. Cari tuh di Kampakan ada. Ada Kampakan di mana ya? Di sini nih. Di mana sih itu dan tempatnya? Parung. Kadang sama dia juga tuh nyari tuh. Iya. Lu nyariin dong, lihat ada nih ambil satu gitu. Iya. Udah gitu Kampakannya juga nomor handphone ganti-ganti mulu. Gila tuh orang ya kan.
Iya kan? Pas di Iya. WhatsApp udah centang satu lagi aja. Udah gila, ya kan? besok wah gila nih susah juga ngubungin ini orang ya kan. Kalau kita mesti ke situ kan jauh. Iya. Tapi berkala dong ya Mas berarti nyari lagi apa yang kurang. Betul, Oh, ini makanya yang kurang. lama mobilnya jadinya. Begitu ini udah mau jadi semua, baru gue chat yang di rumah itu. Oke, 3 bulan. Sebenarnya mobil ini baru mau kelihatan jadi ini ya baru setahun lalu lah. Oh ya? Iya. Berarti 6 tahun. Setahun lalu ya, setahun setengah lalu. Iya, 5 sampai 6 tahun ya Mas berarti ya prosesnya ya. Iya. Diketawain sama Eca. Tapi kan itu Mas serunya kan? Iya, Ada iya. yang perencanaan kecil-kecilnya. Benar. Itu kan yang sebenarnya yang jadi nagih. Betul. Kalau gue sih Mas pribadi ya, kalau yang gue suka sebenarnya prosesnya. Betul, iya. Karena Belum kalau udah nyari jadi, rem. iya, Gue baru inget udah. BBK-nya gue cari lagi. Oh. Itu Yang memang bisa- buat ini Mas bracketnya? Jadi ini depannya gue ganti pakai Odyssey bos. Oke. Oh iya kan gue beli nih. Bot 5. Bot 5. Iya. Itu ternyata kotek-kotek tuh. Untung gak copot di jalan tuh. Si bautnya, las-lasannya? Ih gue nggak tahu tuh orang bikin di mana. Orang-orang kan bikin di Sarinade. Iya. Ini nggak tahu sari apa dia bikin. Saya Ratu jadinya, jadi tempat restoran jadinya. Jadi tuh mobil bunyi-bunyi tak-tok gitu. Apaan? Taunya ini depannya bautnya ada yang nggak nyantel satu. Cuman kayak dicantum gitu. Iya, cantumannya patah nih, pecah, ya copotan Gue cari apa, pakai apa. Terus ya kata temen gue, Doni itu, nih dia coba pakai Odyssey katanya. Iya. Odyssey yang tahun berapa tuh ya? R6. Ah itu plug and play kesini Wan. Kalau gue pakai Accord Euro Mas. Apa? Karena dari mesin H22-nya kan gue dapat nakal Mas. Nah itu langsung tuh plug and Bisa. play. Jadi gue bubut belakang doang. Oh. Karena belakangnya masih pakai original standar nih Iya, gitu. Nah belakangnya pakai Accord Euro karena dapat sama nakal-nakalnya. Jangan langsung gue naikin tuh gitu. Ini enggak, kan gue nggak ganti mesin. Betul. Jadi gue cocoknya pakai itu. Jadi Plug and play? Plug and play. Belakang bubut. Belakang gue bawa Sarinade akhirnya. Ya remnya lebih gede dong Mas harusnya dibanding sama Cielo standar. Apanya? Si rem aslinya Odyssey. Ya itu ganti, makanya gue sekalian ganti Nah BBK-nya. kalau ganti, gue lupa lagi Mas kemarin tuh. Ini kalau ganti kaki gini berarti bracketnya ngikutin Cielo atau ngikutin Odyssey ya? Bracket Gua lupa apa? lagi. Bracket BBK-nya. Ngikutin Odyssey lah. Oh iya bener ngikutin Odyssey ya. Ya itu Iya. makanya gue pakai Brembo-nya yang tahunnya si Odyssey itu. Ini Brembo apa Mas? Brembo-nya Accord Type R apa ya? Apa Accord Euro ya lupa Accord gue. Euro, oke. Coba lu lihat tuh, gue juga nggak ngerti. Pokoknya plug and play masuk situ gue pasang deh ya kan. Cakep tapi tapi cakep. Yang penting nggak palsuan itu intinya. Karena Nah, nyawa Mas Rem itu. Mas yang penting nggak palsu. Hah? Tolong digaris bawain ya teman-teman ya. Iya, yang penting Gak apa-apa palsu. bener karena kalau Iya ngomongin kan? masalah kayak gitu rem tuh penting banget Mas. Bener. Iya nggak? Bener. Ya Bener. untuk ini ya akhirnya nggak beli-beli lagi, Betul, remnya tetap enak gitu. Soalnya gue pernah lah ke satu bengkel, ini benar pengalaman gue Mas, gue lagi main ke bengkel itu ada orang lah masang BBK, ya mungkin kita sama-sama tahu ya Mas ya banyak lah BBK yang mungkin KW gitu segala macem. Terus ini yang owner bengkel Mas, ngocokin kan pertama ngocok tuh bleeding lah udah selesai udah orangnya mundur lah cabut dia, jadi orang itu baru bisa ngobrol sama gue setelah dia bleeding si rem itu. Udah ngobrol sama gue nggak lama orangnya balik Mas, datang, Om kok agak dalam ya remnya gitu. Terus dicoba lah sama dia, oh ini normal. Terus dia bilang tapi rem saya sebelumnya nggak sedalam ini. Tapi kan gue juga nggak tahu ya Mas ya, maksudnya untuk grade remnya, mereknya gue ngeliatnya gitu, nggak yang kayak rem apaan sih, nggak. Dia ngomong pokoknya feelingnya, kan mobilnya Matic Mas. Kalau Matic itu kan remnya kan sensitif ya, maksudnya kita ngerem dikit, kita ngoel dikit aja itu udah lampunya udah nyala, remnya udah mulai bekerja gitu. Nah dia ngomong agak dalam dibanding rem dia yang standarnya. Tahu Mas dia ngomong apa? Apa? Ya ini remnya kan yang murah. Kalau yang mau Yang jual ngomong gitu? Sumpah Mas, gua nggak bohong. Di depan gua ngomongnya. Gila. Nah ini kan yang murah Mas. Coba sini. Panggil sama dia. Coba rem yang ini deh. Ada mobil di bengkel dia lah. Enak nggak? Enak. Ya ini yang mahal.
Mas kalau mau yang itu ya segitu. Dalam hati gua, dia udah bayar, udah gitu hebatnya. Oh gitu ya Om. Ya udah pulang nggak ada komplain. Gue bilang ini mah hebat nih. Kalau gua diketok pakai rem, apa urusan itu kan gitu. Tapi bener Mas, kalau itu gue setuju karena ya tadi gue bilang itu rem itu adalah nyawa sih. Sebenarnya itu penting banget buat kalau misalnya yang amit-amit gitu Mas ya kita lah perlu buat heartbreaking gitu segala macam. Ini rotornya juga udah gede nih Mas ya. Ya itu pasangannya. Udah slot dan drill. Ini ring 18. 18 berarti ini kayaknya ya. Ini kalau gue ngeliat ukurannya sekitar 300 kali ya. Mungkin untuk rotornya. 300 4 pot Mas. 4 sih kayaknya kalau dari Iya, 4. Gue juga nggak mau terlalu gede-gede. Kayaknya sih 4 dengan itu. Nah kalau pelek nih. Nah, kenapa pilihannya ini? Work ini ya? zaman dulu gue emang pingin beli juga Work nih pelek nih. Work River ya? Ini kan pelek tahun 92 nih, 93. Yang rilis nih Permaisuri Ban zaman itu tuh. Iya. Pokoknya pakai ini ya. Waduh. Wah ngiler gitu anjing, ya kan? Bener. Nah, gue nyari-nyari lah nih pelek ya kan. Nggak ketemu dong. Ketemu di Kalimalang bos. Pokoknya ada jualan pelek namanya. Saya lupa gue namanya siapa tuh orang. Toko velg? Iya, toko velg. Gue tawar dikasih nih. Nah ini beli murah nih. Beli Benerinnya murah. mahal. Hah? Benerinnya sama Mamat mahal. Emang kondisinya gimana Mas sebelumnya? Wah, pokoknya gue cuman lihat dopnya, tutupnya nih lengkap sama orisinil. Gue udah gak pikirin ininya deh. Peyang-peyangnya, deh. gitu segala macam. Ya kan? Ternyata kondisinya? Beli deh. Ya emang yang nggak kayak gini, ada yang bisa break dance gitu, ya. Nah, ada yang begini, ada yang begini, gokil kan? Mantep. Udah beli 4 juta. Oh beli 4 juta, iya. Udah deh, gua bawa ke Mamat, benerin 8 juta. Benerin 8 juta. Mas lu nggak salah. Nah, cuman lama katanya gitu. Selalu. Gitu. Udah mahal, lama dan nggak komplain yang gitu, ya benar. Tapi kalau buat gua, ya udah deh, bagus ya, lama deh, nggak apa-apa Mat. Iya benar. Gua cicil deh bayar sama dia. Iya benar. Iya kan? Jadilah nih pelek nih. Tapi parah Mas peyang semuanya. Wah parah. Kalau 17-nya banyak nih masih ada nemu. 18 yang gua nggak ketemu. Iya. Dulu pernah lihat di BMW pakai juga tuh. Temennya Eca juga tuh kalau nggak salah warna merah. Nah ini PCD-nya apa Mas? Ini Mercy. 5114. 5114. Ya PCD-nya Odyssey. Iya. Betul. Jadi plug and play nih sama Odyssey. Nah speknya Mas? 18 lebar 8 kalau nggak salah. Offsetnya? Offsetnya 38. 38. Pas banget pakai. Pas. Pakai dire. Malah belakang pakai ini, pakai spacer apa? Oke. Belakang yang belakang. Bannya berapa nih Mas? Bannya 25 ya? 25 40 18. Iya. Rata. Belakang pakai spacer, depan pakai kayak juga Mas ya? Pakai kayak dikit. Depan pakai spacer nih, kayaknya 5 ya kan? mili nih. Ya. 5 mili, belakang juga 5 mili berarti. Biar kelihatan padat. Bener. Jadi pas nih, 38 berarti 33. Mau nyetel cielo aman. Nih kayak Mas Andre nih. Berarti velgnya lebarnya 8, offsetnya 33, pakai bannya 225 40 18. Belok juga masih enak. Aman, tapi memang ini kan pakai Dunlop di Reza. Dunlop di Reza ini terkenal lebih tipis dibanding ban-ban yang lain. Itu gitu. dia. Makanya gue cari merek ini. Iya. Kan kalau pakai yang apa Advan Nova apa Yokohama nggak bisa. Iya, lebih ngotak dia mah. Gerak gitunya. Iya, pas beloknya. Benar. Tapi oke lah ban ini. Oke kok. Oke, Genio kan juga pakai itu karena gue mau nariknya kan mau narik tuh Mas tuh. Pakai di Reza kali ya. Nariknya jadi sip. Murah meriah happy hour. Betul. Kan? Betul. Harganya memang agak nggak persis. Harganya gila. Ya. Harganya pasti gila. Gila banget. Bayar udah nggak merem, buta. Beli aja nih, iya, beli bener. lagi. Setiap yang gua tanya jangan dibeli, ada kayak yang ngomong gitu kan. Ini yang gua tanya. Kalau tanya gimana nih? Beli udah beli. Gila, gua bilang, kan gua ganti radiator yang SAR. Tadinya gua dapet yang Mugen tuh. Radiatornya? Mugen buat mobil ini ketipu. Hah? Anjir, udah gua transfer tuh duit.
Kok bisa? Ternyata nggak ada barangnya? IG bodong. Oh, IG bodong, benar. IG bodong. Wah, gua udah, nah, yang gitu-gitu tuh bikin gua ngedrop. Iya. Gua beli barang, udah datang nggak bisa dipakai. Gua beli barang kagak nyampe, dibohongin, ya kan? Terus salah beli. Wah, gue bilang gila nih mobil nih, sampai kapan nih gini-gini, ya kan? Akhirnya udah deh, jual aja. Tapi habis itu sayang lagi. Ya.